Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, buat adik-adik kami yang mengikuti ujian mandiri, nah boleh adik-adik membahas soal di website kita di ruangparabintang.com. Nah, adik-adik bisa langsung berkunjung di website kita dan jangan lupa dikunjungi di fanpage Ruang Para Bintang yang akan selalu update dengan soal ujian mandiri. Adik-adik boleh klik langsung di sini, nanti adik-adik bisa dapatkan soal-soalnya. Nah, jika adik-adik ingin mendapatkan soal dan informasi lebih, nah boleh lihat di sini. Ini ada jadwal pendaftaran ujian mandiri SMM dan SMPD, USU dan SM Unimed. Tinggal nanti diklik. Kemudian untuk soal-soalnya boleh dicek di sini, langsung diklik saja ini. Nah, adik-adik boleh lihat soalnya di sini. Nah, oke. Nah, mudah-mudahan nanti adik-adik bisa mempelajarinya dan berguna bagi adik kami semua. Nah, oke, jadi silakan dikunjungi saja dan jangan lupa di-share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soalnya. Check it out. Oke, kita coba jawab di soal nomor 1. Nah, kita akan bahas. Nah, sistem persamaan linier X ditambah Y sama dengan 3, min X ditambah 3Y sama dengan 1, AX tambah 4BY sama dengan 4, mempunyai penyelesaian jika nilai A tambah 2B adalah, nah jadi katanya ketiga persamaan ini mempunyai penyelesaian jika nilai A tambah 2B itu berapa. Nah, jadi pertama, adik boleh lihat di sini, di soal ini, ya kan? Nah, kita jawab. Nah, pertama kita eliminasi dulu, karena nilai X dan Y-nya harus sama, kan? Nah, berarti di sini X tambah Y-nya itu sama dengan 3, kemudian min X ditambah 3Y-nya adalah 1. Jadi ini langsung kita jumlah. Nah, berarti ini 4Y sama dengan 4. Berarti Y-nya 1 gitu ya, 4 bagi 4. Nah, kalau Y-nya 1, kita ganti X tambah Y berarti 3. Y-nya 1, X ditambah 1 sama dengan 3, berarti X-nya 2 gitu ya. Nah, jadi X-nya 2. Nah, berarti dia memenuhi juga ke AX tambah 4BY sama dengan 4. Nah, X-nya 2, berarti 2A tambah Y-nya 1, berarti 4B sama dengan 4. Nah, ini kalau kita sama-sama bagi 2, A tambah 2B sama dengan, ini bagi 2 tadi ya, berarti di sini 2 gitu. Jadi A tambah 2B sama dengan 2. Jadi jawabannya bola. Nah, ini dia untuk adik-adik pahami arti dari mempunyai penyelesaian. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya. Nah, ini adalah soal tentang trigonometri. Nilai dari cos 30 kuadrat ditambah dengan cos 40 kuadrat tambah cos 50 kuadrat tambah cos 60 kuadrat. Nah, jadi di sini adik-adik boleh lihat bagaimana cara menyelesaikan ini. Ingat, untuk kosinus ya, untuk kosinus A kuadrat ditambah sin A kuadrat itu adalah 1 gitu ya. Nah, jadi kosinus daripada 90 dikurang A itu adalah sin A gitu. Jadi ingat ya. Nah, dua konsep ini mampu menyelesaikan soal ini. Nah, lihat di sini. Kosinus kuadrat 30 ditambah kosinus kuadrat 40 ditambah kosinus kuadrat 50
ditambah kosinus kuadrat 60 gitu. Nah, kosinus 30 itu sama dengan sin 60 gitu, kuadrat. Tambah yang ini sama dengan sin kuadrat 50 derajat. Jadi 9 kurang 40, 50. Nah, ini tetap menjadi cos kuadrat 50. Yang ini tetap cos kuadrat 60. Jadi, kalau sin kuadrat 60 tambah cos kuadrat 60 tambah sin kuadrat 50 tambah cos kuadrat 50. Nah, sesuai dengan identitas, maka ini 1, ini juga 1. Jadi 1 tambah 1 hasilnya 2. Jadi jawabannya adalah A gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, nah sekarang kita lihat di soal ini. Nah, ini kita lanjut soalnya ya. Jika A tambah B sama dengan 5 dan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 13, maka nilai dari A pangkat 3 tambah B pangkat 3 adalah. Nah, oke, sekarang kita coba jawab ya. Nah, A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan 13. Nah, kita ingat rumusnya ini adalah A tambah B kuadrat dikurang 2AB sama dengan 13. Nah, A tambah B itu 5. Berarti 5 kuadrat dikurang 2AB sama dengan 13. 25 kurang 2AB sama dengan 13. Min 2AB sama dengan 13 kurang 25 min 12. AB sama dengan 6 gitu ya. Oke, sampai sini paham ya. Nah, pertanyaannya adalah A pangkat 3 tambah B pangkat 3. Ini kalau kita ingat rumusnya adalah A tambah B kali A kuadrat dikurang AB ditambah B pangkat 2 gitu. Nah, berarti A tambah B-nya 5, kemudian ya A kuadrat tambah B kuadrat itu 13, kita kurangi AB-nya, berarti 6 gitu. Jadi 5 kita kali 7, jadi hasilnya 35. Jadi jawabannya adalah D ya. Oke, itu dia. Oke, sekarang kita lanjut di soal mengenai barisan dan deret ya. Suku kelima sebuah deret geometri adalah 48 jika jumlah dua suku sebelumnya adalah min 12. Jumlah 4 suku pertama adalah. Nah, oke, sekarang kita jawab dulu adik-adik ya. Nah, pertama di sini U5-nya katanya 48. Jika jumlah dua suku sebelumnya berarti artinya U3 ditambah U4 itu negatif 12. Yang ditanya S4 gitu ya. Nah, oke. Kita ingat UN rumusnya A kali R pangkat N kurang 1. Nah, jadi dari sini U5 katanya kan 48. Ini jadinya AR kuadrat dikali R kuadrat ya kan? Salah ini. Coba ya, ini bukan. Jadinya ini AR pangkat 4 sama dengan 48. Nah, ini yang pertama gitu ya. Kemudian di sini U3 ditambah dengan U4 sama dengan min 12. Ini kan AR kuadrat. Yang ini AR pangkat 3 min 12. Jadi ini boleh kita buat jadinya AR kuadrat 1 tambah R sama dengan min 12. Nah, di sini kita coba cari AR kuadrat ya dari sini. AR kuadrat dikali R kuadrat sama dengan 48.
berarti AR kuadrat berarti 48 per R kuadrat gitu. Kita ganti kemari ya. Jadinya 48 per R kuadrat kali 1 tambah R sama dengan min 12. Ya kan? Ini kalikan jadinya 48. 48 ditambah 48R sama dengan min 12 R kuadrat. Jadi sama-sama kita bagi min 12. Jadinya ini min 4 kurang 4R sama dengan R kuadrat gitu. Ya kan berarti ini sama dengan R kuadrat ditambah 4R ditambah 4 sama dengan 0. Nah boleh kita buat jadinya berarti ini R tambah 2 kuadrat sama dengan 0. Berarti R-nya negatif 2. Nah jadi rasionya negatif 2 kita temukan. Nah karena rasionya negatif 2 maka otomatis bisa kita cari A-nya gitu. Kita cari A-nya. Nah kemari tadi kan AR pangkat 4 itu 48. Jadi R-nya min 2. Berarti A kali min 2 pangkat 4. Berarti A kali 16 sama dengan 48. Berarti A-nya sama dengan 3. Jadi suku pertama sudah kita peroleh ya. Nah sampai sini bisa ya. Nah yang ditanya itu S4 gitu. Jadi S4 rumusnya kan A dikali R1 dikurang R pangkat N per 1 kurang R. Kenapa kita gunakan ini? Karena R-nya lebih kecil daripada 1. Jadinya di sini 3 kali 1 dikurang R-nya tadi min 2. Min 2 pangkat 4. Jadinya 16 ya. Per 1 dikurang negatif 2. Berarti jadinya ini 3 kali min 15 dibagi dengan 3. Ini kita coret. Jadi jawabannya min 15. Oke, jawabannya adalah bola. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lihat di soal berikutnya ya. Dari 6 siswa putra dan 5 siswa putri terbaik akan dibentuk tim terdiri dari 6 siswa. Jika di dalam tim diwakili sedikitnya 2 putra dan 2 putri, maka banyak cara membentuk tim tersebut adalah. Nah, oke, sekarang kita coba jawab ya. Nah, jadi yang pertama kita coba lihat di sini kita buat laki-laki perempuan ya. Nah, kita coba perhatikan. Kalau misalnya laki-lakinya 2, berarti otomatis perempuannya bisa 4 gitu ya. Nah, di sini dari 6 orang. Ini dari 5 orang. Nah, kemudian kalau dia 3 laki-laki dari 6, berarti perempuannya juga 3 dari 5. Kalau laki-lakinya 4 dari 6, berarti perempuannya bisa 2, 4, 5 ya, bukan 4. Nah, tapi kalau laki-lakinya 5, nggak mungkin karena perempuannya 1 nanti kan, nggak mungkin. Jadi ini kita lihat dari laki-laki. Nah, kalau kita balikan dia, 2 laki-laki, 2 perempuan berarti 4 laki-laki, 3, 4. Jadi kalau 6 nanti di sini, kalau 5 di sini nanti laki-laki, berarti 5 perempuan, berarti laki-lakinya 1, ya kan? Kalau kita putar dia ya. Nah, inilah posisi yang bisa muncul. Nah, jadi hanya ini ya. Jadi kita coba lihat yang pertama tadi. Oke, kita lihat kombinasi 2 dari 6 dikali kombinasi 4 dari 5. Nah, berarti 6 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial. Kali 5 faktorial, 4 faktorial kali 1 faktorial gitu. Jadi ini 5 kali 6 ya. 5 kali 6 bagi 2. Berarti 15 kalikan dengan 5. Jadi dapatlah 75 ya. Berikutnya kombinasi 3 dari 6 kali kombinasi 3 dari 5. Nah, 36 berarti 6 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial. Kali 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Nah, ini 6 berarti
4 kali 5 kali 6. 4 kali 5, 20 kali 6, 120. Jadi 6-nya mati, berarti di sini 20 ya. Oke, 20. Kita kali berarti 4 kali 5 ini ya. Berarti sini 4 kali 5, 20 bagi 2, 10. Jadi 200 ya kan. Nah ini dia. Oke, berikutnya ada lagi kombinasi 4 dari 6 kali kombinasi 2 dari 5 ya. Nah, berarti di sini kalau kita cek 6 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial kali 5 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Nah, ini 5 kali 6 bagi 2. 5 kali 6 bagi 2, 15 ya. Kali ini 4 kali 5 berarti sini 10, berarti 150. Nah, jadi totalnya ya kan 75 tambah 200 tambah 150. Nah, ini kan 275 tambah 150 jadinya 425 ya. Jadi jawabannya 425 cara. Nah, oke. Itulah cara menyelesaikan soal tentang peluang. Nah, saya akan bahas lagi nanti di pembahasan soal-soal berikutnya. Nah, di sini ada soal yang perlu adik-adik pelajari untuk persiapan di seleksi mandiri USU tahun 2020. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.